Adapun tujuan praktikum ini adalah satu, mengidentifikasi penurunan titik beku pada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Dua, menganalisis pengaruh dari konsentrasi zat terlarut terhadap penurunan titik beku larutan. Tiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan titik beku. Pengertian penurunan titik beku. Titik beku adalah suhu dari tekanan tertentu saat terjadi perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Titik beku ini bisa mengalami penurunan atau disebut dengan penurunan titik beku ketika adanya penambahan zat terlarut ke dalam sebuah larutan. Penurunan titik beku adalah selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan. Penurunan titik beku ini termasuk salah satu sifat koligatif larutan. Alat dan bahan. Yang pertama yaitu susu cair, kedua garam krosok, ketiga es batu, keempat kaleng, kelima baskom, keenam centong nasi, dan ketujuh cup. Cara kerjanya: 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Letakkan kaleng di tengah-tengah. 3. Masukkan es batu ke dalam baskom. 4. Taburi garam krosok di atas es batu. 5. Tuangkan susu ke dalam kaleng. 6. Tutup kaleng dengan rapat. 7. Putar kaleng selama kurang lebih 30 menit hingga susu tersebut beku. 8. Es krim pun siap disajikan. Tara, ini dia es krim putar hasil dari praktikum kelompok kami. Pembahasan yang pertama, penerapan titik beku dalam pembuatan es krim. Es memiliki suhu rata-rata di bawah 0 derajat Celcius. Dalam pembuatan es krim ini terdapat penambahan garam krosok, sehingga es mengalami peleburan tanpa adanya penambahan panas, dan air yang terbentuk dari proses peleburan tersebut juga akan memiliki suhu di bawah 0 derajat Celcius. Inilah sebabnya mengapa penambahan garam dapat menurunkan titik lebur air, karena es dapat melebur di bawah titik lebur normalnya yaitu 0 derajat Celcius. Yang kedua, pengaruh garam dalam penurunan titik beku. Partikel garam merupakan pemicu leburnya es. Di sisi lain, peleburan memerlukan energi atau menyerap kalor. Karena di sini kalor tidak suplai dari luar, maka es menyerap kalor dari dirinya sendiri, sehingga suhu menjadi jauh turunnya. Es yang suhunya sangat dingin ini kemudian akan banyak menyerap kalor dari adonan es krim, sehingga adonan es krim dapat membeku. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan es krim terdapat keterkaitannya dengan sifat koligatif larutan. Dan dalam pembuatan es krim, kita juga dapat menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Waktu dan tenaga yang dilakukan dan dibutuhkan juga tidak terlalu banyak, dan juga dapat menambahkan keterampilan dan pengetahuan tentang penerapan ilmu kimia kehidupan dalam sehari-hari. Berikut video praktikum kelompok kami, semoga bermanfaat.